Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan Shalom, puji akan nama Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan ada setiap dalam diri kita. Sampai pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk memuji nama Tuhan. Mari kita mengikuti ibadah SPS. Selamat pagi sahabat. Mari kita bersama-sama untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam anugerah Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di
Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas hari Sabtu yang luar biasa ini. Kami menginjak di minggu pertama bulan November ya Tuhan, tanggal 1, di mana hari ini kami juga mengadakan pertemuan raya dengan semua pendeta, diaken, calon diaken dan juga penata layanan. Kami tahu semua yang sudah direncanakan dan diputuskan untuk dijalankan itu semua karena kehendak-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk punya hati yang taat. Setiap langkah demi langkah Kau bawa kami lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Pagi hari ini ajari kami terus mengucap syukur. Kau didik kami untuk mengenal garis pembatas penanda kehidupan kami Tuhan. Ajari kami untuk memperluas garis pembatas tersebut Tuhan. Garis pembatas penanda kehidupan kami terus Kau perluas Tuhan. Itu karena Engkau yang terus mendidik kami Tuhan. Pagi hari ini kami tetap terus berdoa Tuhan. Mengucap syukur atas semua kesembuhan yang terjadi buat semua keluarga besar. Selamat pagi sahabat yang sembuh Tuhan. Yang lemah, yang dikuatkan Tuhan pagi hari ini. Kami juga berdoa buat semua mujizat-Mu Tuhan yang terus terulur buat kami semua. Terima kasih untuk kelepasan dan kelegaan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini biarlah kami mengalami saat teduh dalam program Selamat Pagi Sahabat. Bukan seperti Selamat Pagi Sahabat yang rutin tiap hari Sabtu pagi. Tapi kami mengalami dan kami terus diingatkan bahwa hari ini adalah hari sukacita. Hari ini adalah hari ucapan syukur. Hari ini adalah hari berkat. Hari ini adalah hari mujizat. Dan kita semua yang percaya kepada Tuhan dan bergantung hanya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak akan pernah meminta-minta. Terima kasih Bapa. Biarlah berikanlah kami roh wahyu, hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu berbicara dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Ajari semua umat-Mu Tuhan, jemaat online, keluarga besar, Selamat Pagi Sahabat pagi ini untuk mengerti akan kehendak-Mu. Dan biarlah kita yang semua yang siap untuk menerima pengajaran firman Tuhan, katakan dengan iman, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita berjumpa di Selamat Pagi Sahabat. Dan hari ini adalah awal bulan November, di minggu yang pertama, tanggal 1 November hari Sabtu. Dan kita percaya setiap Sabtu kita bertemu satu dengan yang lain. Kita saling sharing, menguatkan satu dengan yang lain. Itulah kenapa saya mendorong Anda untuk berinteraktif. Untuk Anda juga bisa memberikan jempol Anda untuk subscribe. Ingat bahwa subscribe itu gratis. Anda juga bisa share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini kita ada tergabung dalam keluarga besar Selamat Pagi Sahabat. Nah hari ini saya mengingatkan bahwa walaupun kita tidak ada di lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama saling sharing, kita bisa mendoakan, Anda juga bisa bersaksi, Anda juga bisa bertanya, Anda juga bisa konsultasi. Kalau Anda ingin konsultasi, Anda bisa hubungi WhatsApp GPI Lampir Tengah Raya, atau Anda juga bisa hubungi nomor telepon yang ada di GPI Lampir Tengah Raya, Jalan Lampir Tengah Raya nomor 45, Kota Semarang. Nah hari ini dimanapun Anda berada, walaupun kita tidak ada di kota yang sama, Anda mungkin ada di luar kota, di luar pulau ataupun di luar negeri, kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah izinkan saya pagi hari ini sharing dengan tema garis pembatas atau penanda kehidupan kita, saudara. Mari kita lihat, kita sama-sama belajar, saya juga belajar, kita sama-sama mengingat akan semua firman logos yang pagi hari setiap pagi kita baca akan dihidupkan oleh Roh Kudus, akan menjadi firman rema, dan rema itu yang kita hidupkan, kita betul-betul taati, kita renungkan dan kita jalankan sehingga firman itu menjadi iman dalam kehidupan Anda dan saya. Hari ini mari kita baca di Lukas 16 ayat 8 sampai 9. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang.
Ayat 9 dikatakan, Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, setiap orang itu kalau Anda baca punya garis batas pengaruh saudara, dalam kehidupannya. Bendahara ini sudah membuat garis batas pengaruhnya itu menjadi berbeda, karena dia memutuskan menjadi bendahara yang tidak jujur saudara. Namun yang namanya manusia, walaupun salah, tapi kan pasti kan kreatif saudara ya. Itu kalau Anda baca, sebenarnya Anda baca lebih lengkap di Lukas 16 ayat 1-9. Itu kalau Anda pelajari, sebenarnya Yesus itu bercerita tentang seorang bendahara yang akan dipecat. Betul ya? Sebelum diberhentikan, bendahara itu mengubah surat utang. Surat utangnya siapa? Surat utang orang-orang yang berhutang kepada tuannya, bukan kepada dia sudah, kepada tuannya, kepada bosnya. Nah, hutang yang besar, surat utangnya diambil diganti dengan hutang yang lebih kecil. Ya senang sekali saudara. Orang yang punya hutang lebih besar diganti dengan lebih kecil pasti senang saudara. Nah, ia melakukan supaya nanti ada orang yang mau menolong bendahara itu setelah dia kehilangan pekerjaan. Nah, saya udah bayangkan ya, setiap orang tuh, Yesus pun juga mengajarkan bahwa kalau kita tuh bersalah, ada aja caranya, cerdas saudara. Tapi kita harus perlu tahu bahwa kalau kita tuh melakukan sesuatu seperti dengan kehendak kita, dengan banyak kecurangan, ya Anda akan membuat garis batas sendiri, penanda kehidupan Anda lebih parah lagi saudara. Itulah kenapa cerita singkat ini kalau kita lihat di Lukas 16 ayat 1-9, sebetulnya itu tentang kecerdikan orang, tapi yang dimaksud Tuhan tuh cerdik ya cerdik, tapi jangan curang, tidak curang saudara. Nah itulah kenapa Yesus tidak memuji kecurangannya. Yesus tidak pernah memuji kita soal kecurangan kita saudara. Cerdas ya cerdas, banyak strategi ya banyak strategi, tapi Tuhan tidak pernah memuji kecurangan kita. Tuhan tetap memuji kecerdikan kita. Tuhan memuji kecerdasan bendahara itu saudara. Bendahara itu tahu memanfaatkan kesempatan terakhir untuk masa depannya. Oh ya kan, sudah salah kan, kalau kepepet akhirnya dia berusaha saudara. Itu kalau Anda lihat tuh sebetulnya di Lukas 16 ayat 8, anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ya memang kalau Anda bandingkan diri kita yang takut pada firman Tuhan dengan orang-orang yang tidak pernah tahu firman, ya kalau nggak tahu masih maklum lah saudara. Tapi kalau sudah pernah tahu firman tapi terus memutuskan memilih dunia, dia lebih cerdas dibanding kita. Ya karena aturan-aturannya dilanggar semua, kebanyakan nggak digubris aturannya. Apa bedanya orang yang takut Tuhan dengan tidak? Orang takut Tuhan itu betul-betul hidup dalam norma-norma, dalam aturan-aturan yang Tuhan tetapkan sebagai warga kerajaan surga. Yang setuju katakan yes. Kalau kita ada di Indonesia, saya sharing kemarin di ibadah, kalau kita ada di Indonesia maupun kita ada di negara lain, dimanapun Anda berada, mau di Singapura, Australia, Malaysia, Amerika, gitu, mau ada di Eropa, ya tetap kita mau punya paspor, mau punya segala macamnya, ya kita ikut peraturan yang ada di Indonesia. Setelah kita ada di negara itu, kita memutuskan meninggalkan warga negara Indonesia dan Anda menjadi warga negara asing, itu sudah berubah lagi. Nah sama warga negara kerajaan surga ya punya norma-norma dan aturan-aturan. Nah itulah kenapa kalau kita belajar tentang Lukas 16 ayat 1-9, sebuah message-nya adalah Tuhan tuh mau kita cerdik karena kita punya otak kita, tapi juga punya hikmat. Nggak cuma punya otak tapi juga punya hikmat saudara. Orang kalau nggak punya hikmat, punya otak saja bahaya saudara. Itulah kenapa Tuhan mau kita juga cerdik secara rohani, bijak menggunakan harta, memakai harta, bijak juga menggunakan waktu, bijak juga menggunakan kesempatan yang Tuhan percayakan untuk tujuan yang kekal, bukan untuk tujuan pendek.
untuk tujuan kekal, bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Itulah kenapa hari ini saya mengajak Anda untuk kita tuh ayo belajar, saudara. Mari kita belajar mengelola berkat, supaya hidup kita tuh bukan hanya berguna di dunia, tapi juga berguna di hadapan Allah. Itu kenapa kemarin saya sharing panjang lebar di Komsel Bersama hari Selasa malam 6:30. Saya cerita banyak tentang tinggal di Goshen rohani itu apa saja yang harus diperhatikan. Nah, itulah kenapa hari ini saya betul-betul senang sekali bisa mendalami lagi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda dan saya, saudara. Nah, mari kita lihat bahwa dalam setiap orang, hari ini kita mulai paham, setiap orang itu punya garis batas. Garis batas pengaruh, garis batas penanda dalam hidupnya yang berbeda-beda. Ini sama, setiap negara juga punya tapal batas, punya garis batas berbeda-beda. Contoh Singapura, ada garis batasnya, ya kan? Walaupun tidak punya air yang banyak, tidak punya tanah pertanian yang besar, tapi Singapura berjuang. Mereka betul-betul menjadi negara yang maju, memperluas tapal batasnya, memperluas pengaruhnya. Garis batas pengaruhnya itu diperluas bersama-sama dengan rakyat di Singapura. Nah, ada negara yang tapal batasnya jauh. Namun juga ada negara yang tapal batasnya sangat dekat dengan ibu kotanya, ya kan? Sangat dekat pengaruhnya dengan negara-negara tetangganya. Orang Kristen atau gereja juga sama, saudara. Orang Kristen atau gereja ini punya tapal batas pengaruhnya masing-masing. Ada orang Kristen yang tidak mau untuk belajar banyak, beradaptasi, hidup bermasyarakat, paham tentang norma-norma hidup bermasyarakat, membuat dirinya itu punya value buat orang lain. Tapi ada juga orang Kristen yang mengurung diri. Bahkan nggak cuma orang Kristen, beragama lain pun juga kalau Anda lihat juga banyak, kan? Orang yang antik, ya kan, seantik barang kuno. Kalau barang kuno masih dicari, saudara. Tapi kalau orang antik, saudara, di negara-negara mana tuh ditolak itu. Itulah kenapa orang Kristen jadilah orang Kristen yang punya batas pengaruh, yang punya dampak buat orang lain. Jadilah gereja yang punya tapal batas pengaruhnya yang semakin lama semakin besar buat banyak orang. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Apa yang bisa membuat tapal batas kita ini diperluas? Kan itu pertanyaannya. Supaya luas ini caranya bagaimana? Yang bisa membuat itu apa? Supaya tapal batas kita itu luas. Salah satu yang dapat membuat tapal batas pengaruh kita, penanda kita itu diperluas dan diperlebar adalah, perhatikan baik-baik, bagaimana kita dapat menggunakan uang kita dengan cerdas, dengan cerdik. Dapat menggunakan pengorbanan diri kita dengan cerdas, dengan cerdik. Baik itu waktu, baik itu bakat atau talenta, baik itu hubungan sosial Anda, kolega Anda, channel Anda, termasuk harta kita, saudara. Itu bisa memperluas tapal batas pengaruh kita, saudara. Kalau tadi kita belajar dari Injil Lukas 16 ayat 1-9, Anda baca sendiri di rumah, menjelaskan tentang seorang bendahara yang akan dipecat oleh tuannya. Si bendahara ini kan akhirnya dipuji oleh tuannya karena cerdasnya mengelola kekayaan tuannya. Sebenarnya ya tidak cerdas, wong dicurangi, utang besar tidak dibayar malah diganti surat utang yang kecil, ya. Tapi kecerdasannya dia dalam punya exit ways. Sudah mau dipecat, dia punya jalan keluar buat dirinya sendiri. Dia memberikan utang yang
digantikan yang tadinya besar jadi kecil. Orangnya senang semua sama dia. Tapi kan rugi tuannya pasti kan. Lah kenapa si bendahara itu berbuat demikian? Kan itu pertanyaannya. Itulah kenapa setiap orang, Anda harus paham. Pagi ini saya harus ngomong pelan-pelan. Setiap orang yang menerima kebaikan hatinya orang lain, maka dalam diri orang itu akan ada garis batas pengaruh dari bendahara itu. Saya ulangi lagi. Orang yang punya utang besar, surat utangnya suruh dikembalikan, diganti dengan utang kecil. Sebenarnya orang yang berutang tadi itu punya garis batas pengaruh si bendahara. Bahasa Semarang yang paling gampang gini. Aku masuk dalam hidupmu pada orang yang berutang. Garis batasku, garis batas bendahara ini masuk ke dalam hidupnya orang yang berutang itu. Maka sampai kapanpun orang yang berutang itu akan merasa berutang budi. Dan mereka punya hutang kebaikan kepada si bendahara. Jadi hutang budi. Wong utang 100 dijadikan 80, orang utangnya 100 diganti menjadi 80. Enggak bayar 100, bayarnya cuma 50. Enggak bayar 100, bayarnya cuma 80. Secara enggak langsung, orang yang berutang itu harus paham bahwa ada garis batas pengaruh dari si bendahara yang cerdas ini, yang cerdik ini, untuk masuk dalam dirinya. Bendahara ini sedang memaksa menerobos masuk ke dalam hidup seseorang, melewati apa yang dia lakukan. Pagi hari ini saya berusaha untuk belajar, saudara. Saya juga berusaha untuk belajar menjelaskan dengan sangat sederhana, sehingga Anda mulai hari ini mulai paham. Jadilah orang yang cerdas tapi tetap tulus. Cerdik seperti ular, tapi belakangnya jangan lupa tulus seperti merpati. Karena itu yang dikehendaki Tuhan adalah kecerdikannya, tapi juga kebenaran dalam bertindak. Orang yang suka ngasih, suka memberi dengan murah hati. Orang yang mengorbankan, suka mengorbankan dirinya melakukan kehendak Tuhan. Walaupun capek, tapi kalau Tuhan berkehendak dilakukan. Mengorbankan dirinya untuk melakukan kehendak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Maka garis batas pengaruh hidupnya akan melebar. Garis penanda hidupnya itu akan melebar, meluas, lebih jauh. Itu cara dan hukum yang berlaku, dampaknya ya seperti itu. Hari ini saya ingin Anda dan saya mulai paham Tuhan tuh memuji bendahara ini bukan karena ketidakjujurannya. Makanya kan dipecat, ya kan? Bukan karena ketidakjujurannya, tapi karena kecerdasannya mengelola hidupnya. Orang Kristen harus punya kecerdasan dan kecerdikan. Bukan untuk kejahatan, tapi untuk kebaikan. Sebenarnya setiap kali kita tuh memberkati orang lain, tanpa kita itu punya pamrih apapun. Berkati aja, tidak ada tujuan mengambil keuntungan apapun. Dengan tulus hati, maka sebenarnya secara tidak sadar, tapal batas pengaruh Anda, tapal batas penanda kehidupan Anda itu melebar ke sana. Nah, hari ini mari kita coba perdalam lagi. Saya coba tanya aja, saudara. Kenapa kita harus memakai uang? Kenapa kita harus memakai diri kita, mengorbankan diri kita? Baik itu waktu, baik itu talenta, bakat, bahkan kolega kita pun juga ikut
kadang-kadang dimintai tolong. Dan seringnya sampai berupa treasure kita, harta kita, uang kita. Berapa kali selama Opa John masih hidup, saya tuh ditelepon, Gustaf, kamu punya nggak lowongan? Loh, kenapa Dede? Soalnya ada jemaat yang butuh. Oh ya nggak apa-apa, coba masukkan lamarannya. Coba saya lihat bisa diperbantukan di divisi yang mana. Artinya Opa John gak cuma mengorbankan dirinya mendengarkan curhatan dari jemaat. Opa John gak cuma mendengarkan dengan bakatnya memberikan sebuah gambaran jemaat ini harus bagaimana. Tapi Opa John juga punya satu cara untuk menyalurkan jemaat ini supaya bisa bekerja. Yaitu dengan mengontak anaknya, yaitu saya. Koleganya. Bahkan beberapa kali saya melihat juga Opa John itu naburnya nggak cuma waktu, nggak cuma talenta, nggak cuma kolega atau hubungan sosialnya Opa John, tapi sampai uang, saudara. Nah, sekarang pertanyaan gini, mengapa kita harus memakai itu untuk melebarkan garis batas pengaruh kehidupan kita, saudara? Mari kita lihat di Pengkhotbah 9. Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 16, saudara. Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 16 dikatakan, hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Perhatikan, seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar. Wih, ini dikepung habis-habisan, sudah dikepung habis-habisan. Ayat 15 dikatakan, di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Ini orangnya nggak punya apa-apa, miskin dalam hal harta, tapi dia punya hikmat. Ia menyelamatkan kota itu dengan hikmatnya, saudara. Tetapi dikatakan tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Ayat 16, kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Karena kalau keperkasaan otot saja nggak pakai hikmat, Anda akan kalah. Sekarang nggak zamannya otot-ototan, saudara. Nggak zamannya perang urat saraf. Otot-ototan, bentak-bentakan. Enggak, saudara. Sekarang pakai hikmat, saudara. Tapi perhatikan ayat 16. Tetapi hikmat orang miskin, apa, saudara? Dihina. Dan perkataannya tidak didengar orang. Ini penjelasannya kalau saya renungkan, ya saudara. Penjelasannya di sini gini. Kita boleh pandai seperti apapun. Kita boleh cerdas kayak apapun, luar biasa. Tapi kita akan dikalahkan oleh orang yang bisa memberi dengan murah hati. Dari apa, saudara? Hartanya. Dari treasure-nya, dari hartanya. Saya coba pikir gitu ya. Saya sebuah gambaran yang simpel sih sebenarnya. Kalau kita itu sebagai seorang pria yang mencintai istrinya, ya kan nggak mungkin tuh saudara Anda menikahinya dengan cuma ngomong I love you. Aku betul-betul mencintai, kita membina rumah tangga semuanya, tapi aku gak bisa mempercayakan uang kepadamu. Kita cari uang masing-masing, sendiri-sendiri. Uangku adalah uangku, istri suruh kerja sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Pertanyaan saya, bisa? Gak bisa, saudara. Kita gak bisa memberikan sebuah rasa sayang itu hanya cuma sekedar ngomong sayang. Semua orang diproses untuk area memberikan waktu masih bisa. Memberikan talenta, bakat masih tidak apa-apa, masih mau.
mengenalkan kepada koleganya, menggunakan semua yang ada pada yang dia kenal itu diberdayakan, orang masih mau. Tapi orang banyak mentoknya di area keempat. Orang tidak mau keluar apapun dengan hartanya untuk dia bisa memperluas tapal batas pengaruhnya. Itulah kenapa kalau saya dapat konsul dari keluarga, saya akan dengan berani ngomong begini, karena ini memang harus ditanyakan, kalau enggak bahaya. Saya mesti tanya, kamu ini curhat banyak hal tentang suamimu, dan semuanya saya enggak nyalahkan, karena saya hanya mendengarkan. Saya enggak menyalahkan, namanya manusia itu yang salah tuh pasti semua orang, termasuk saya. Semua pendeta pun juga pasti bersalah, ya kan? Enggak cuman suaminya, pasti yang cerita, seorang istri yang cerita pasti juga punya kesalahan. Pasti ada bibit yang membuat perlakuan suami itu jadi berubah, jadi marah dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya saya mesti bertanya begini, saudara. Kamu dikasih uang enggak dari suamimu? Kalau dia ngomong dikasih, semua dikasih, ya saya harus ngomong. Berarti suamimu mencintai kamu. Jangan pernah kamu kehilangan suamimu, karena hatinya dia ada di kamu. Saya berulang kali cerita pada konsul pernikahan kami, saya dan istri saya selalu kalau memberikan konsultasi keuangan kepada calon-calon yang mau menikah, saya selalu ngomong dari awal saya pacaran, semua uang yang pegang istri saya nggak pegang sama sekali. Justru malah kalau saya pergi, saya diberikan sedikit uang untuk pegangan. Tapi semua pegang yang ngatur si saya. Kenapa ya? Karena saya berikan semuanya. Hati saya ada di dia dan saya percaya sama dia. Itulah kenapa orang kalau mau punya tapal batas pengaruhnya diperluas, penjelasan dari hikmat lebih baik daripada keperkasaan di ayat 16, tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Ya, kita boleh hikmatnya hebat seperti apa, boleh pandai kayak apa, tapi kalau Anda dikalahkan sama orang yang memberinya dengan murah hati, bahasa sehari-harinya uang itu bicara lebih banyak, lebih nyaring suaranya. Siapa yang lebih murah hati, yang nyumbangnya banyak, ya orang akan dengarkan dia, saudara. Emang kenyataannya begitu kan? Kenapa demikian? Ya karena uang itu bisa didapat dari hikmat Tuhan yang kita lakukan dengan seluruh waktu, seluruh tenaga, seluruh kemampuan diri orang. Jadi semakin cerdas orangnya mau belajar, dia melakukannya menjadi skill, pengetahuan yang diaplikasikan menjadi kemampuan, jadi skill, semakin terampil, semakin cerdik, semakin cerdas. Orang itu menggunakan, terus dia dapat berkat, dapat dipercaya sama Tuhan, dipercaya yang kecil, akhirnya Tuhan percaya sama yang besar. Akhirnya mau gak mau kita kan memang diajarkan Tuhan untuk menabur, menggunakan uang untuk kebaikan kepada orang lain. Maka tapal batas Anda dan saya, pengaruh hidup Anda dan saya akan diperluas dan diperlebar. Berapa banyak keluarga itu kacau saat sudah mulai masuk area uang. Berapa banyak warga itu mulai sering bertengkar saat sudah mulai masuk area keuangan, treasure. Saya tidak bicara orang tidak punya uang, bukan itu saja, nggak punya uang juga gegeran. Tapi saya beritahu, orang yang uangnya banyak, tapi nggak jujur sama keluarganya, nggak jujur sama istrinya, dia sembunyikan dari anak dan istrinya, nimbun uang,
Dan tidak ada yang tahu ditinggal di mana uangnya, disimpan di mana, nggak ada yang tahu. Suatu saat meninggal, tidak ada satupun yang tahu rekeningnya di mana, nggak tahu. Otomatis uangnya akan ada di bank terus, saudara. Lah wong saya tuh pernah dapat cerita, saudara. Salah satu teman kami itu ayahnya meninggal sampai kesulitan uang. Lah uangnya itu loh, saking kesulitannya akhirnya rumah peninggalan orang tua dijual, saudara. Nah, pada saat dia sudah jual untuk pengobatan orang tua, akhirnya orang tua ini meninggal. Waktu meninggal di rumah duka ketemu sama temannya ayahnya yang meninggal. Ditanya, masih tinggal di sana? Oh, udah dijual, udah dijual om. Loh, udah dijual? Sudah diambil mas-masannya. Loh, mas-masan apa? Loh, kalau punya mas-masan ya nggak dijual rumahnya. Loh, papamu itu nyimpen mas-masan di dalam tembok. Wah. Wah, salam. Nah, nyimpen mas-masan nggak ngasih tahu orang tuanya, nggak ngasih tahu sama anaknya, nggak ngasih tahu istrinya. Mari gitu sakit meninggal sampai kesulitan uang, rumahnya dijual. Setelah dijual meninggal akhirnya. Buat pengobatan akhirnya meninggal juga. Di rumah duka baru tahu ternyata simpanan emasnya banyak dalam tembok. Tapi ya mana bisa kita ngambil, sudah dijual rumahnya. Jadi saya harus ngomong, orang cerdas itu semakin cerdas, semakin cerdik. Dia menggunakan uangnya itu untuk kebaikan orang lain. Maka tapal batas pengaruh hidupnya itu akan diperluas, diperlebar, saudara. Kalau Anda jadi orang tua yang saling terbuka dengan anak, dengan istri, dengan suami, dipikirkan benar-benar, diajari bagaimana hidup hemat, cara mendapatkan dan cara mengatur berkat, diajari apa yang menjadi hikmat Tuhan untuk kita itu bisa share kebaikan orang lain. Selain kita kerja keras untuk mendapatkan kebutuhan kita, yaitu tercukupi, tapi kita juga harus melayani Tuhan dan sesama lewat waktu, ya kan? Lewat talenta kita, lewat hubungan sosial kita, dan juga jangan lupa uang. Amsal 18 ayat 16 ngomong apa? Amsal 18 ayat 16 ngomong apa? Hadiah memberi keluasan. Oh, enak. Hadiah memberi keluasan kepada orang. Orang mana sih yang gak senang kasih hadiah? Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Untuk bisa ketemu orang besar itu ya, siapa sih yang bisa mempertemukan kita kepada orang besar? Si A, si B, si C, si D baru ketemu yang besar. Sama si A loh kita mesti tahu yang namanya cara memberikan hadiah yang terbaik yang dia suka tuh apa. Menjadi teman kita, dipercaya, dikenalkan lagi. Si A akhirnya memperkenalkan kepada si B. Tak temukan yuk. Si B kita dengan ketulusan, kita beri hadiah, kita beli ini, kita beri perhatian. Dikenalkan lagi, naik lagi kepada si C. Dikenalkan lagi kepada si D, dan akhirnya kita ketemu yang namanya orang-orang besar. Karena mereka semua punya komunitas yang mereka akhirnya bisa menerima kita karena percaya kita orangnya tulus, gak ada hati untuk menipu, gak ada hati punya sesuatu mengambil keuntungan, gak ada. Apa yang Anda dapat dari Tuhan? Kalau kita belajar, antara lain harta kekayaan di dalamnya. Itu kalau kita belajar dari Tuhan, Anda dapat dari Tuhan antara lain itu harta kekayaan. Di dalamnya itu punya kuasa dan pengaruh yang besar. Makanya Tuhan ingin hidup Anda dan saya berlimpah. Yang paham katakan amin. Tulis di live chat. Tuhan ingin hidup kita, hidup saya berlimpah. Masih ingat cerita tentang mengubah air menjadi anggur yang kita sharingkan bulan-bulan lalu, minggu-minggu lalu? Karena kalau cuman air untuk kebutuhan kita,
Setelah itu cukup. Tuhan tuh nggak cuma berhenti sampai air, tidak cuma berhenti di kebutuhan. Saudara. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Anggur itu sebuah kemewahan. Karena itu punya kuasa dan pengaruh besar. Kalau Anda bisa menggunakan dengan cerdik, dengan cerdas, maka tapal batas kuasa, tapal batas pengaruh hidup kita akan diperluas dan diperlebar. Saya berikan contoh di Perjanjian Lama, di Ayub. Ayub 29 ayat 6 sampai 13. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ini artinya Ayub lagi kelimpahan. Karena langkah-langkahnya dia itu bermandikan dadih, dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Ayat 7, apabila aku keluar ke pintu gerbang kota dan menyediakan tempat dudukku di tengah-tengah lapangan, maka ketika aku kelihatan, begitu Ayub kelihatan, mundurlah orang-orang muda. Bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, yang sudah lebih tua lanjut umur, sampai bangkit berdiri, saudara. Lalu tinggal berdiri. Anda masih ingat, saya berulang kali ingat ngisi acara, saudara ya. Yang hadir itu petinggi besar ya. Selalu kita diharapkan untuk berdiri. Apalagi kalau presiden kita datang, gubernur kita datang, wali kota kita datang kalau acara. Mari kita sambut dengan berdiri dan tepuk tangan meriah. Betul, saudara? Ini Ayub datang, saudara. Orang muda itu mundur, saudara. Orang yang sudah lanjut umurnya sampai bangkit. Kenapa? Ya karena Ayub punya pengaruh, saudara. Ayat 9 dikatakan apa? Para pembesar berhenti bicara. Menutup mulut mereka dengan tangan. Segan sama Ayub. Ayat 10, suara para pemuka membisu, menenggabe diam semua, dan lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Melekat itu kan lidah nempel nang langit-langit. Diam. Ayat 11, apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat Ayub, dikatakan maka aku dipuji. Ayat 12, karena aku menyelamatkan saudara? Orang sengsara yang berteriak minta tolong. Bukan flexing, Pak. Bukan flexing, Bu. Bukan pamer kekayaan, bukan. Ini loh saldoku. Kalau cuma nunjukin saldo, mobil mewah dipakai di depan, orang tuh nggak ada yang bergetar, saudara. Karena yang kaya nggak cuma Anda dan saya, betul kan? Ayub tuh sampai banyak yang bergetar, saudara. Perhatikan ada 12. Karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ayat 13 dibaca yang keras. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda kubuat bersukaria. Saya paham pagi hari ini saya dan Anda sama-sama belajar. Jadi orang itu mulai belajar, saudara. Seperti apa yang Tuhan izinkan untuk kita belajar pagi hari ini. Ayub sendiri menyaksikan bagaimana uang dan kebaikannya itu membuat Ayub menjadi orang yang sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat saat itu, saudara. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Kita lihat perjanjian baru sekarang. Filipi 2 ayat 7 sampai 8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu Yesus Kristus, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Harga dirinya itu sudah sangat direndahkan dan taat sampai mati. Mengosongkan diri itu artinya semua kosong. Yang bilang Yesus miskin tuh ya tidak belajar teologi. Kalau miskin ngapain pakai bendera? Dikosongkan. Dikatakan dan dalam keadaan
Sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau Anda dan saya belajar, Yesus Kristus telah mengosongkan dirinya. Yesus Kristus telah memberikan segalanya, segala kepunyaannya dikasih, nyawanya dikasih. Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Anda nggak sampai disalib kan, saudara? Saya juga tidak sampai disalib. Dan kita tahu tapal batas kehidupan Kristus sampai di mana. Tapal batas pengaruh Kristus sampai di mana. Anda tahu siapanya? Segala yang di langit, yang ada di langit, segala yang ada di atas bumi, dan segala yang ada di bawah bumi. Itu tapal batas kehidupan Kristus, saudara. Filipi 2 ayat 9-11 kita lanjutkan, tadi masih sampai 8, ayat 9-11 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa, saudara. Ingatlah baik-baik, kalau Anda ingin memperluas tapal batas kita, saudara, jangan salah arah, saudara. Jangan pernah kita salah arah. Kalau kita salah arah, garis batas, garis pembatas, atau garis penanda kehidupan kita nggak kemana-mana. Kita tidak bisa membuat orang tertarik atau terkesan dengan Yesus Kristus ketika kita masih berusaha untuk membuat orang tertarik, terkesan dengan diri Anda. Tidak bisa Anda lihat. Lihat Yesus, dia nggak akan kemana-mana kalau Anda sibuk untuk membuat orang terkesan dengan diri kita. Jadi jangan salah arah, jangan membangun pesona yang salah arah, saudara. Itulah kenapa Matius 6 ayat pertama, berjaga-jagalah supaya jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kewajiban agamaku nggak usah dipamer-pamerkan, tapi belajarlah memperluas garis pembatas, garis penanda kehidupan kita yang mau katakan, saya mau ya Tuhan. Pagi hari ini kita belajar satu hal. Bagaimana garis pembatas Anda mulai hari ini mulai dipikir. Apa yang Tuhan minta, lakukan saja. Amin. Apapun kondisi kita, justru kalau Anda disuruh melakukan, karena garis pembatas, garis penanda kehidupan kita mau diperluas. Jadilah orang yang punya value buat orang lain. Dan saya percaya mulai hari ini, hari Sabtu yang luar biasa ini, awal November, minggu pertama, dan besok kita akan menerima perjamuan kudus. Saya besok akan melayani Anda 2 kali ibadah. Saya akan sharing dengan tema menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Satu pujian buat kita semuanya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itu
lakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Saatnya waktu untuk mendoakan Anda. Tuhan, terima kasih untuk keluarga besar Selamat Pagi Sahabat Tuhan. Kami semua pagi ini bisa masuk di awal bulan November, itu karena Engkau sendiri. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, kami belajar satu hal, kami belajar untuk mencintai-Mu Tuhan dan mencintai sesama kami. Ajari kami untuk terus mengerti cara memperluas garis penanda kehidupan kami, memperluas tapal batas pengaruh kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hikmat-Mu pagi hari ini. Ajari kami untuk terus Tuhan menggunakan hikmat kecerdasan kami Tuhan, menggunakan waktu kami, talenta kami, menggunakan hubungan sosial kami, kolega kami, saudara-saudara kami semua Tuhan, untuk kami terus mengingatkan, untuk kami semua ini mau melayani-Mu dengan tulus dan ikhlas. Dan juga kami ajari kami untuk punya kemampuan menggunakan treasure kami Tuhan, untuk menolong orang yang membutuhkan Bapak. Bagi hari ini, biarlah semua yang ada di bulan November itu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah jalan-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. 1 bulan menuju bulan Natal di bulan Desember, bulan November ini, biarlah kuasa-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami bisa memberkati banyak orang, memberkati pekerjaan Tuhan, menyelesaikan semua pembangunan gereja yang sudah Kau suruh Tuhan. Biarlah selesai tepat pada waktunya. Dan kami percaya semua yang kami tabur itu Tuhan, hanya karena Engkau saja yang memberikan pertumbuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima mengaminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu,
tetapi itu tidak akan menimpamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah setiap pergumulanmu, dan diberkatilah setiap langkahmu. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita, dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya, katakan dengan iman, amin, 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 amin. Sampai ketemu besok 2 kali ibadah. Saya harap Anda mulai mengerti, mulai saling dewasa satu dengan yang lain. Anda paham bahwa setiap langkah kita itu selalu dalam tangannya. Biarlah setiap orang yang tiap hari merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Sampai kapanpun Anda dan saya akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Sampai ketemu besok pagi, dan sampai ketemu minggu depan dalam saat teduh online. Semua jemaat online, keluarga besar, selamat pagi sahabat. Tuhan Yesus memberkati.